Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanun nadiyya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bika makarimi kibaran wa sobiyan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wastaqil qailin ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in turidna hayata dunya wa zinataha wa ta'allain umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulullah SAW. Bapak Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah. Kewajiban kita hari ini salat maghrib telah kita tunaikan. Sambil kita menunggu salat isya nanti kita bacakan beberapa petunjuk dari Rasulullah SAW melalui kitab-kitabnya, melalui kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah dalam sepekan ke depan akan ketemu dengan bulan puasa. Kalau Muhammadiyah tanggal berapa? 17 atau 18? 18 ya. 18. Biasanya Muhammadiyah itu global kena ya. Katanya tahun ini bisa beda dengan ketetapan dari pemerintah. Tapi Muhammadiyah itu global. Biasanya kalau itu di mana-mana ya sholat bareng-bareng. Nah, ini hari ini saya bawakan kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta yang diceritakan dulu ya, ketika Imam Syafi'i mau berguru dengan Imam Malik, ya begitu datang Imam Malik sowan, ya saya mau berguru ke antum gitu. Terus ditanya, Anda sudah baca buku saya itu? Buku apa? Al-Muwatta. Oh sudah itu. Kapan? Seminggu yang lalu. Terus saya sudah hafal itu. Buku segini hafal Pak itu. Masya Allah, Imam Malik ini. Jadi buku segini sebelum jadi guru, jadi muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu udah hafal. Ini tebal kayak gini Pak. Hafal satu-satu Masya Allah. Itu menunjukkan kecerdasannya Imam Syafi'i. Jadi ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ini. Baik, ini saya bacakan tentang Kitab Syiyam. Ya. Buku kitab tentang Syiyam, tentang puasa. Karena kita kira-kira sepekan lagi kita akan sahur Syiyam. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kitab Syiyam. Babu maja fi ru'yatil hilal lisaumi wal fitri fi Ramadan. Bab tentang datangnya ru'yatul hilal ya, untuk melakukan puasa, saum, wal fitri dan berbuka mengakhiri
saum fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ini dikatakan sini, hadasani Yahya, telah menceritakan kepadaku, ku itu berarti Imam Malik. Telah menceritakan kepadaku Yahya. Yahya itu muridnya Imam Malik. Jadi saking akrabnya gitu, ya, Yahya menceritakan kepada gurunya. Ya. Hadasani Yahya an Malik, dari Malik, dari Imam Malik, anaknya Anas bin Malik. Dari Malik ceritain oleh Yahya, Yahya dari Malik, dari mbahnya, dari kakeknya Imam Malik, kakeknya Imam Malik. Hadasani Yahya an Malik an Nafi, dari Nafi, an Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar. Abdillah bin Umar ini orang yang apa yang dilakukan Rasul kepengen mengikutinya. Anna Rasulullah SAW dzakara Ramadan, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu lagi ngomong-ngomong tentang Ramadan, lagi membicarakan tentang Ramadan. Faqala, kemudian Rasul bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal. La tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kamu berpuasa sampai melihat hilal. Hilal. Sampai melihat hilal. Wala tuftiru, dan jangan kamu berbuka puasa, mengakhiri maksudnya ya. Wala tuftiru hatta tarahu, sampai melihat hilal itu, tarahu. Fa in ghamma, kalau hilal itu tertutup dengan awan, alaikum faqduru lahu, maka perkirakan. Hanya saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu memperkirakan. Jadi kalau apakah sah? Ya sah, kalau tertutup perkirakan. Maka istihad mereka itu memperkirakan datangnya bulan Ramadan dengan hisab, ya, dengan hisab. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadasani an Malik, telah diceritakan kepadaku Malik, ya, dari Malik, dari mbahnya ini, dari mana? An Abdillah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. An Abdillah bin Umar. Dinar itu dapat kabar dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah bersabda, asyhru tis'u wa isruna. Satu bulan itu isinya 29 hari. Dari satu bulan isinya 29 hari. Fala tasumu hatta tarau hilal. Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal. Lihat hilal, ya. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan jangan berhenti, jangan membatalkan puasa, berbuka, ya. Hatta tarahu, sampai kamu juga melihat hilal. Jadi kalau nanti puasa 29 hari melihat hilal, nah besoknya jangan puasa. Fa in homa, kalau tertutup, alaikum faqduru lahu, maka perkirakan olehmu. Ini sama dengan hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh orang lain, yang kedua juga orang lain. Nah, hadis yang semacam ini namanya hadis mutawatir. Jadi perawinya sendiri-sendiri, ya, tapi bunyinya sama. Hadis yang ketiga, wa hadatsani an Malik, menceritakan dari mbahku Malik, an Sauri bin Zaid ad-Dili, dari Malik, dari Sauri Az-Zaid bin Dili, anna Abdullah
bin Abbas, dari anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Rasul. Anna Rasulullah SAW Zakara Ramadan. Rasul lagi membicarakan tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kata Rasul, dia dikatakan di sini, la tasumu hatta tarul hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa in humma alaikum fa'akmilu iddata salasina. Kata Rasulullah, janganlah kamu berpuasa kecuali sudah melihat hilal, telah melihat hilal, ya, sampai melihat hilal. Dan jangan kamu batal berpuasa, jangan kamu berbuka puasa sampai melihatnya lagi, ya, melihatnya lagi. Fa in humma alaikum, kalau tertutup awan, ya, tidak bisa melihat, apa kata Rasulullah? Dikatakan fa'akmilul iddata salasin, maka genapkan dengan 30 hari. Jadi bulan Syabannya digenapkan 30 hari. Nah ini kalau asbabul wurudnya kenapa Rasulullah itu mengatakan bahwa satu bulan itu 29 hari. Itu satu kejadian dulu ketika Rasulullah mengailah istri-istrinya. Mengailah itu artinya begini, jadi Rasul marah kemudian tidak akan menggauli istrinya selama 1 bulan. Jadi ceritakan itu di dalam surat Al-Ahzab, nanti kalau panjenengan buka itu surat Al-Ahzab 28, 29 kalau nggak salah ya. Di sana dikatakan ketika Rasulullah SAW perang Ahzab mendapatkan ghanimah yang banyak. Ghanimahnya itu banyak. Ghanimahnya banyak. Istrinya Rasul kumpul di rumah, minta bagian ghanimah itu. Rasul marah. Jadi didiemin itu 9 istrinya. Dia Rasul 9. Ya. Saya apal karena dinyanyikan. Dinyanyikan kayak tamjiz itu ya. Aisyatun wa khomsah saudatun Sofiyah Maimunatun wa Romlah Hindun Zainab Suwairiyah. 9, kumpul 9 minta bagian ghanimah perang Ahzab atau perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab itu juga namanya perang Khandaq juga. Itu dikumpulkan, Rasul marah, diem dengan istrinya muter di itu. Datang Abu Bakar datang, ya Rasulullah, kenapa ini? Diem-dieman kayak gitu. Rasul diem. Kemudian Umar datang. Kata Rasul, kok kalian lagi marah-marahan ya? Kalau Rasul marah kepada anakku Hafsah, aku temeleng ini saya boleh. Kata Umar. Abu Bakar juga bilang begitu. Aisyah saya tempeleng nanti kalau marah-marahan kayak gitu. Kemudian setelah Rasul mulai senyum, ditanya oleh Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Ini kita dapat ghanimah dari perang Khandaq. Ghanimahnya banyak. Istri saya semuanya minta bagian. Dimarahin oleh Abu Bakar, dimarahin oleh Umar. Kalian sudah siap menjadi istrinya Rasul, dan Rasul itu adalah orang sederhana. Kamu harus mau hidup sederhana. Dijawab oleh istri-istri itu, dia mengatakan, kami selama menjadi istrinya Rasul tidak pernah menuntut sesuatu. Nah, baru kali ini gitu, minta. Gitu. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, wahai Abu Bakar, mulai hari ini aku mengailah istri-istriku. Sebulan saya tidak akan menggauli istri-istriku. Sebulan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 29 hari. Rasul kemudian
junub. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini kan baru 9 hari, 29 hari, katanya sebulan. Gitu. Terus Rasul mengatakan, sesungguhnya dalam 1 bulan itu adalah 29 hari. Jadi sebulan itu 29 hari, tapi nanti kalau tertutup awan, digenapkan. Jadi kalau 29 itu kita berhati-hati ketika sudah masuk ke tanggal 29. Jadi Rasul juga marah Pak itu. Istrinya minta yang enggak itu ya marah juga. Jadi suatu saat memang kita juga akan seperti itu ya di dalam rumah tangga, itu biasa itu. Nah ini. Wa hadatsani an Malik, dan menceritakan kepadaku ya dari Malik bahku, annahu balaghahu, telah sampai kepadanya, anna Bilal ru'ya, bahwa Bilal itu kelihatan. Bilal kelihatan ru'ya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Fi zamanil Utsman, di waktu zamannya Utsman bin Affan. Wa husya falam yuftir, di bulan Ramadan Utsman sedang berpuasa, kemudian masuk ke maghrib, Utsman tidak berbuka. Hatta amsa waho batil syamsu, sampai tenggelamnya matahari. Jadi buka puasa itu dihitung ketika matahari tenggelam. Kalau dulu dilihat, kalau sekarang bisa dihitung ya. Per itunya bisa dihitung, sudah bisa dihitung ya. Pakai komputer sekarang udah mudah sekarang itu. Wa qala Yahya juga bercerita, sami'tu Malikan yaqul billadzi yara hilal Ramadan wahdah. Dari pernah ada seseorang yang melihat hilal Ramadan tapi sendiri, melihat sendiri. Annahu yasumu la yanbahi lahu ayuftiru. Jadi ketika ada orang yang melihat hilal sendiri ya, itu jangan buru-buru buka. Jangan buru-buru buka ya. Artinya lagi Ramadan sampai tanggal 29 tiba-tiba terlihat hilal ya, itu jangan buru-buru mengakhiri puasa. Wa huwa ya'lamu anna dzalika yaumun min Ramadan. Karena tahu mereka bahwa itu adalah hari bulan Ramadan. Wa qala, kemudian diterangkan, wa man ra'a hilala Syawalin, siapa yang melihat hilal masuknya bulan Syawal wahdahu, dan dia itu melihatnya sendirian, orang melihat sendirian, fa innahu la yaftira, maka janganlah langsung berbuka puasa, langsung mengakhiri puasa ya. Li'anan nas yatahimuna ala an yuftira minhum ma laisa ma'munan, sebab dicurigai ya, banyak orang yang tidak amanah. Banyak orang yang tidak amanah. Makanya kalau orang bersumpah melihat hilal, ya, dulu melihat hilal, maka orang itu akan menghadap kepada pemerintah dan mengatakan bahwa aku melihat hilal. Walaupun sendirian, maka ditanya oleh pemerintah itu, khalifah ditanya, betul kamu melihat hilal? Betul Pak, saya melihat hilal. Apakah kamu bersyahadat? Ya, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
baru kesaksiannya itu diterima. Tapi kalau orang mengatakan aku lihat hilal, aku lihat hilal, itu jangan buru-buru mengakhiri puasa. Jadi jadi banyak orang yang laisa ma'munan. Wa yaqulu ulaika idza dhahara alaihim faqad ra'ainal hilal. Mereka mengatakan melihat hilal. Wa man ra'a hilalan syawalin. Siapa orang melihat hilal bulan Syawal. Jadi lagi Ramadan, kemudian melihat hilal, masuknya bulan Syawal, ya, bulan Syawal, naharon di tengah hari, di siang hari, fala yuftir, maka jangan mengakhiri puasanya. Jadi kalau siang hari tanggal 29 misalnya nanti kelihatan hilal, ya, jangan mengakhiri puasanya, ya, mengakhiri puasanya. Wa yutimmu siyama yaumihi, maka lanjutkan, sempurnakan semuanya puasanya itu pada hari itu. Dzalika fa innama huwa hilalul lailati allati ta'ti, itu datangnya bulan Syawal, ya. Itu datangnya bulan Syawal itu pada siang hari. Nah, ini kalau ada orang yang ragu-ragu, ya, ragu-ragu, ya. Qala Yahya sami'tu malikan yaqul idza soman nasu, ketika orang berpuasa, jika orang berpuasa yaumul fitri, di hari fitri, hari Idul Fitri. Jadi orang berpuasa nggak ngerti kalau itu sudah datang Idul Fitri. Jadi bisa saja kita tadi malam sahur, ya, sahur, kemudian ternyata ini Idul Fitri ini, ya, ternyata Idul Fitri, besok Idul Fitri. Yaumul Fitri, wa hum yadununa annahu min Ramadan. Sudah Idul Fitri, dia berpuasa karena menduga bahwa hari itu masih Ramadan. Masih Ramadan. Jadi orang berpuasa menduga bahwa itu masih bulan Ramadan, padahal sudah masuk Idul Fitri. Wajahum sabtun anna hilala Ramadan qad ru'ya. Kemudian ada yang menceritakan bahwa bulan Ramadan, bulan hilal itu sudah kelihatan, hilal bulan Syawal, jadi kelihatan qad ru'ya, telah qabla an tasumu biyaumin wa an yassau yaumahum dzalika ahadun wasalasuna fa innahum yuftiruna fi dzalikal yaum. Jadi kalau orang berpuasa tiba-tiba ada yang mengatakan, ya, ini sudah kelihatan hilal, besok itu Idul Fitri, ya. Sekarang udah Idul Fitri, ya. Jadi ada orang berpuasa, kemudian ada yang mengatakan sekarang udah Idul Fitri. Orang yang berpuasa ngilangnya masih Ramadan. Dalika yaumi ayatu sa'atin jahumul khobaru ghairu annahum la yasumuna sholatal id. Maka kalau datangnya kabar itu setelah zuhur, jadi saya lagi puasa nih, tiba-tiba ada yang mengatakan sekarang udah Idul Fitri, hilal kemarin udah kelihatan, itu Idul Fitri, maka orang semacam segera membatalkan puasanya dan tidak usah ikut sholat id kalau kabarnya sudah siang. Tapi kalau kabarnya masih pagi, ya bisa lakukan sholat Idul Fitri. Bab yang kedua, babu man ajma'a siyam qoblal fitri. Bab tentang
niat bulat siam sebelum fajar, ya, belum fajar. Babu man ajma'a siyama qoblal fajri. Jadi niat bulat sebelum fajar, ya, sebelum fajar. Hadatsani Yahya, mengkabarkan kepadaku Yahya an Malik, dari Malik, an Nafi, dari Nafi, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana yaqul, bahwa Umar menceritakan, la yasumu illa man ajma'a siyama qoblal fajri. Tidak sah orang yang berpuasa yang malamnya tidak niat berpuasa. Jadi kalau malam, besok mau berpuasa, malamnya itu berniat berpuasa. Niat berpuasa itu apa? Sahur itu dan niat berpuasa. Jadi andainya nggak ikut sholat terawih, ya, nawa itu soma hodin ketinggalan itu, tapi sahur ya sudah niat puasa. Niat itu tidak harus diucapkan, tapi dalam hati juga boleh, ya, boleh. Tapi harus diniatkan bahwa besok pagi mau berpuasa. Nah, ini dikatakan di sini, la yasumu illa man ajma'a siyama qoblal fajri. Tidak ada saum, tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan berpuasa sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Wa hadatsani an Malik an Abdi Hisam an Aisyata wa Habsah zauji Nabi sallam bimisri dzalik. Rasul, istrinya Aisyah dan Habsah dan Hafsah juga mengatakan yang sama, ya. Kemudian berikutnya adalah babu maja'a fi tajilil fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ini kalau Imam Syafi'i itu utama, ya, diutamakan, ya. Hadatsani Yahya an Malik an Abi Hasim bin Dinar an Sahlina bisantin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Manusia yang berpuasa tetap dalam kebaikannya kalau orang itu menyegerakan buka puasa. Jadi kalau orang berbuka puasa itu tetap dalam kebaikannya, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu lebih afdol, itu segerakan buka puasa. Sesuatu yang buka puasa, buka. Saya pernah jalan sama temen gitu, orang sini juga, itu, Ustadz juga, ada mobil itu, mobil buka masuk maghrib, di dalam mobil nggak ada makanan, udah buka Ustadz, nggak ada makanan itu ada perempuan lihat tuh buka, terus ngelihat perempuan buka, tapi membatalkan itu bukan puasa, dosa itu. Ngawur aja. Jadi ya makan minum itu berbuka, ya. Free. Ini dikatakan, ya, apakah kita sholat maghrib dulu terus buka atau buka dulu sholat maghrib? Buka sholat maghrib dulu terus buka, apa buka dulu baru sholat maghrib? Dua-duanya benar, ya. Dikatakan di sini, wa hadatsani an Malik, an Abdi Syihab, dari Ibnu Syihab, an Humaydin Ibnu Abdurrahman,
Wa an Umar bin Khattab wa Utsman ibnu Affan kana yusallina kana yusalliyani al-maghrib, bahwa Umar bin Khattab dan Utsman itu sholat maghrib, khina yang duruni ilal lail, ketika melihat ilal laili syawad, jadi ketika masuk bulan maghrib, petang hari, jadi melakukan sholat maghrib dulu, ya, qabla ayyuftira, sebelum dia itu buka puasa. Jadi Umar bin Khattab, Utsman juga melakukan sebelum dia buka puasa, juga pernah sholat maghrib dulu, ya, sholat maghrib dulu, qabla summa, kemudian yuftironi, kemudian keduanya berbuka puasa. Ba'da sholatil maghrib wa dzalika fi Ramadan. Setelah sholat maghrib, ya, baru buka puasa, ya, itu di bulan Ramadan. Yang keempat, babu maja fi syami alladhi yusbihu junuban fi Ramadan. Bagaimana orang yang di pagi hari malamnya itu junub. Junub tahu ya Pak? lupa ya. Umurnya udah kebablasan, udah lupa. Jadi orang yang dalam keadaan junub itu bagaimana? Malamnya itu junub. Hadatsani Yahya an Malik, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik an Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansori, menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansori, an Abi Yunus, dari Abi Yunus maula Aisyah, jadi itu budaknya Aisyah, mantan budaknya Aisyah, istri Rasulullah. An Aisyah, bahwa Aisyah menceritakan, ya, anna Rasulullah sallam qol, Rasulullah anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala li Rasulullah sallam, itu mengadu kepada Rasulullah sallam. Jadi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW, bertanya Rasulullah. Wahwa waqifun alal babi, dia berdiri di pintu, ya. Wa ana asma'u, ya. Kata si Yunus ini, aku mendengarkan. Jadi ada orang datang, kemudian mantan budaknya Aisyah itu mendengarkan orang berdiri di pintu, ya, mendengarkan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usbihu junuban wa ana uridu siyama. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan junub, ya. Tapi aku pengen siam, kepengen puasa itu, pengen puasa. Faqol, kemudian Rasulullah menjawab, wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyama fa'ahtasilu wa asumu. Aku malam hari junub, kemudian aku mandi, kemudian aku melakukan puasa. Dimandi, kemudian terus puasa. Mandinya telat ya. Habis junub, sahur. Habis sahur, subuh sudah masuk, ya, sudah masuk. Telat, belum mandi, nggak sempat ke masjid. Ya. Mandi, kemudian langsung puasa. Sudah sahur, tapi telat mandinya, gitu. Nggak ngejar sholat berjamaah. Ya mandi, terus sholat subuh, terus melakukan puasa. Ini Rasulullah seperti itu, kata Rasulullah seperti itu. Faqala lahu, kemudian orang ini mengatakan, jadi ya Rasulullah, aku ini junub, tapi aku pengen puasa.
Aku juga junub, tapi aku mandi, kemudian aku puasa. Kemudian orang ini ngeyel gitu ya, tanya ke Rasulullah lagi. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta bislana. Loh, sampean itu kan beda dengan aku, kata orang ini. Mislana. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzalik min dzanbik wa ma ta'akhkhara. Allah itu sudah mengampunimu dari sebelum dan sesudah. Jadi Allah itu mengampunimu. Yang kamu perbuat Allah mengampuni. Beda dengan aku, kata orang ini. Apa? Fahodiba Rasulullah SAW. Rasul marah. Untuk kandani kok ngeyelin orang ini. Aku kan beda kalau sampean itu. Sampean itu kan diampuni sama Allah. Aku ini enggak itu. Aku kan beda, bukan Rasul. Kalau sampean itu diampuni. Rasul kemudian marah. Ya, fahodiba Rasulullah SAW. Waqol, kemudian dia mengatakan, kata Rasulullah SAW, wallahi inni la arju an akuna ahsyakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, ini arju aku sungguh-sungguh berharap an akuna ahsyakum lillah. Aku berharap aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, ya, lillah, wa alamu bima attaqi, dan aku tahu bagaimana yang Allah turunkan kepada. Jadi aku tuh lebih tahu dari kalian. Aku lebih tahu dari kalian. Jadi bisa rasa ngeyel. Kalau habis junub ya mandi, ya. Saya junub kemudian mengejar subuh di masjid nggak nyampe, gimana mandi kemudian sholat subuh langsung diteruskan puasanya. Ini tentang bagaimana orang yang masuk ini. Loh. Sekarang masuk. Baik, saya kira ini sebagai pengingat lagi ya. Saya kira udah dibahas dari dulu juga berbolak-balik kalau masuk bulan Ramadan, sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan kajian atau bergaul kurang berkenan pada bapak sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.